Sebenarnya belum tahu sih namanya apa. Namanya sementara adalah POM, Podcast Om Milenial. Kenapa Om Milenial? Karena di kanan kiri gue ini adalah teman-teman gue dari kuliah. Kebetulan kami juga seangkatan tahun 2000, which mean what? 21 years. 21 years ago. Wow. 21 years ago. Udah tua juga ya. Udah tua juga. Jadi Umur cuma angka sih. umur cuma angka ya. Kalau biasanya gitu ngomong yang biasanya yang gitu ngomongnya yang udah tua ya Bang. Di sebelah kanan kiri gua ada Bimo, ada Ari. Kita akan ngobrolin podcast ini sebenarnya akan ngobrolin segala sesuatu tentang nostalgia kita di tahun 2000-an awal lah ya. 2000-an awal. 2000-an awal. Jadi circa 2000 sampai 2000 ya 2010 lah mentok-mentok gitu ya. It's ya 10 tahun. 10 tahun masih oke lah buat nostalgia ya, 10 tahun ya hitungannya ya. Di episode perdana ini kita akan ngobrolin tentang gadget-gadget yang menjadi bagian di kehidupan kita sehari-hari gitu. Di tahun 2000-an itulah. Di tahun 2000-an dari 2000 sampai 2010 kira-kira. Paling enggak di masa saat kita kuliah lah yang berbarengan gitu. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dari gue yaitu karena kita ngomongin tentang handphone tahun 2000-an gitu ya. Kira-kira masih ingat enggak lo pada handphone pertama lo di sekitar tahun 2000-an tuh apa? Tapi kita masuk kuliah itu pasti udah pakai handphone kan. Cuma Udah, mungkin kayak kita tarik lagi deh ke belakang deh. Pertama handphone yang lu punya tuh lu pas kapan sih? Oke. Itu kalau nggak salah tuh handphone tuh dari yang segede termos gitu kan. Ya. Terus habis itu ke yang lebih sizable gitu kan, pocket. Nah, lu pertama kali lu punya handphone itu apa lu masih inget gak? Pertama kali gue punya handphone adalah kelas 3 SMA kalau nggak salah, apa 2 SMA ya? 3 kalau nggak salah, gue 3 SMA itu gue kayaknya sama. dibeliin Sony Ericsson T10s warna Tosca. Gue nggak tahu kenapa gue milihnya warna Tosca ya, tapi T10s warna Tosca gitu. T10s yang cuma layarnya cuma satu baris gitu kan ya. Kalau Nokia kan itu 2 ya kalau nggak salah, apa bisa berapa baris? Iya. Cuma satu warna doang. hijaunya tuh kayak bukan hijau pandan kan? Iya, bukan hijau pandan, hijaunya lebih yang Tosca flip itu bawah kan. kan. Flip bawah dan kayaknya kalau gua nggak salah ingat akhir-akhir sebelum gua ganti ke yang selanjutnya si flipnya tuh udah patah gitu, jadi udah tidak bisa dipakai lagi, jadi cuma itunya doang gitu. Lalu apa Ri? Dan gue pertama kali gue sebetulnya dulu itu kenalan sama handphone tuh gue ngelihat yang di film-film Mandarin bukan handphone gede-gede banget gitu kan. Terus gitu ya? kalau handphone gangster, tapi gue nggak pakai itu sih. Nah, gue baru pertama pakai handphone tuh Nokia sih. Nokia 5110 lah. Pada zamannya tuh kan kayak yang covernya bisa diganti-ganti tuh. Ya. Yang tapi ada antenanya pasti selalu patah. Kalau orang-orang Itu handphone pertama gue itu. Iya. Dan itu kayaknya dipakai semua orang ya. Nah itu Sampai itu akhirnya jadi sejuta umat. nggak beli Nokia tuh kayak gitu. Udah banyak yang pakai Nokia gitu, jadi apa ya Ericsson lah gitu. Tapi ternyata Pasaran ya. yang gua tidak ini adalah gua waktu itu FOMO karena tidak bisa bikin ringtone sebagus Nokia. Kalau Ericsson kan udah gitu doang ya. Nggak bisa main Snake loh. Oh itu juga. Itu kan sampai ada kontesnya tuh di mall. Itu juga. Waktu itu masih Ericsson kayaknya, belum Sony Ericsson. Gaul juga tuh Titan. Bimo ini adalah orang yang sangat handphone sekali dulu nih. Handphone mania. Handphone mania. Lo apa? Lo ingat ya Bim? Iya, ingat banget lah karena gue termasuk yang Nokia mania juga. Gue pakai 3210 waktu itu. Ya kan, 3210 bisa ganti-ganti ini juga casing. 3210 tuh kayak kalau orang-orang yang sering gaul tuh pasti di mejanya ada itu tuh yang nggak pakai antena kan 3210. Iya.
Benar. Dan bisa itu dulu di mana-mana pasti ditaruh. Bisa ganti cover juga kamu kan? Biasanya ditaruh bisa ganti cover, ringtone, layar udah gede kan, makanya dipajang-pajang mulu sama anak-anak SMA dulu di atas meja. Depan kan? belakang ya covernya bisa diganti ya. Itu handphone pertama kita. Dan tapi kalau misalnya gue tanya handphone terfavorit lu throughout the 2000 era gitu ya, selama lu kuliah lah gitu atau selama sebelum kita lulus, kira-kira lu berapa kali ingat gak berapa kali ganti handphone lu selama kuliah gitu aja? Selama kuliah deh, jangan selama kuliah aja. Gue tuh kayaknya dari 5110 itu gue bawa tuh sampai kuliah. Gue sebetulnya ganti handphone tuh awal-awal nggak sering ganti sih. Tapi kayak kesini-sini jadi nggak, sebetulnya gue juga nggak selalu sering-sering ganti sih. Jadi gue 5110. Abis itu era film Matrix tuh kan. Itu tuh ada Nokia pisang. Aji film Matrix tuh lama juga ya. Film Matrix itu kalau nggak salah Nokia pisangnya 8810 deh, yang emang bengkok gini. Tapi gue nggak pakai yang itu. Gue pakai yang 7110. Yang keluarnya di bawah gitu. Jadi kalau dia kan dipencet tuh. Jadi kalau misalnya nelpon tuh pasti kalau ada telepon masuk kan keluarin dulu, cetrek. Nah, cetreknya itu tuh ini banget gitu. Ganggu semua orang banget tuh. Menarik perhatian banget. Gue suka handphone ganggu ya sampai yang ganggu. Nah, itu agak ya Nokia kalau yang ada antenanya sih pasti selalu masalahnya kan gue naruh di kantong ya, pasti itunya patah terus tuh. Nyangkut. Iya, akhirnya gue baru ganti lagi ke yang agak lama tuh 6600. Itu udah ada warna tuh. Gue langsung ke warna. Tapi sebelumnya gue kayaknya ada ini nih. Gue ada ini nih. Oh, Sani ini yang Itu gua punya kan? yang orange kan, kalau nggak salah gua punya orange. Nah, iya. 5210. Aslinya kan orange, tapi mereka jual ininya kan. Abis itu gue males pakai Nokia. Terus gue lama kesini nih. Karena gue suka yang cetrek-cetrek kan. Iya. Jadi kalau misalnya Gimana gue sampai lupa nih. Nah, gitu kan. Udah ini gue bawa itu kayak lumayan lama lo pakai ya. Ya itu sih, itu yang gue inget ya, yang masih gue simpen juga. Sisanya gue lupa, in between ada apa aja. Gila dia masih kayaknya nggak banyak ya. Masih. Iya, dia termasuk yang anti jual gadget kayaknya. Masih disimpan. Banyak kenangan berarti tuh, banyak kenangan. Iya, baru gue bilang. Jadi yang itu sama berapa orang? Itu nanti kita ngomong di akhir-akhir aja. Setelah satu ini. Pancingan. Lu kayaknya kan Nokia. Gue inget lu Nokia, sempat ke Sony ya. Sempat ke apa lagi sih kalau nggak salah kan lu lumayan explore kan begitu lu apa namanya lu di kuliah ya. Iya, lumayan. Gue kayaknya hampir tiap tahun sih nyobain merek-merek yang lain juga sih. Ada Nokia, Ericsson. Cuman yang paling gue demen banget itu Sony yang kalau nggak salah lu juga beli kan akhirnya kan, Sony CMD J70. Iya, CMD J70. Nah, itu kerennya tuh handphone pas awal-awal itu dia udah bisa speakerphone, men. Orang lain kan masih pada pakai handsfree kan. Nah, itu udah bisa speakerphone. Itu masih jarang pada zamannya. Cuman yang paling bikin gue happy banget sih pakai itu karena dia udah polyphonic sebenarnya ringtone-nya. Oh iya, itu ada beberapa kayak teman kita pakai itu juga deh. Sony kan. Bahkan dulu gue kalau di mobilnya siapa gitu ya, terus suka diteleponin sama anak yang ada di mobil itu juga biar bunyi aja gitu, karena aneh bunyinya. Enggak, tapi gue ada yang lucu sama Sony ini karena gue inget banget nih. Ada teman kita lah satu. Lo kan tahu kan kalau di kampus kita tuh ada musola yang di ujung tuh di lantai atasnya itu kan. Nah, iya. Lagi sholat nih kita. Kan kalau dulu kan kalau ringtone kebanyakan kan polifonik gitu kan, atau malah yang nggak polifonik gitu kan. Tapi kan ini kalau nggak salah ringtone-nya udah bisa WAV ya.
Karena gue inget tuh handphone Sony ini. Nah, si teman kita ini ringtone-nya itu diganti gini. Angkat, angkat gitu kan. Terus sholatlah kita, nggak di-mute itu. Telepon masuk kan. Gue lagi doa deh, lagi sholat gitu kan. Angkat, angkat. Ada bunyi gitu kan. Gue batal lah kita semua kan. itu gue inget tuh handphone itu tuh. Nah kalau lo apa San? Gue justru nggak tau, gue tuh lupa deh. Gue tuh gue sebenarnya kebanyakan Sony. Jadi Sony Ericsson gue P8, P900, P800, P700, P800 gue ya. Gue lupa deh. Pokoknya 800 Ambiru. yang biru kan yang pertama kalau nggak salah gue yang Tebel ya? biru muda tuh. Itu berapa ya? P800 Nah, ya? biru muda P800. P800. Terus gue sempat ganti juga ke P900. Gue nggak tahu kenapa gue suka Sony. Mungkin karena warna juga salah satunya. Padahal si Nokia juga warna ya. Tapi yang mungkin yang gue malah berkesan itu malah CDMA kali ya. Kayak ya itu zaman-zaman CDMA Pakai apa lo dulu? Asia. CDMA lo apa dulu ya? Kalau itu mah CDMA Itu gue karena yang ditelepon pasti belinya kayaknya. pasangan. ya itu kan ada masanya kita punya dua handphone ya kan, GSM sama CDMA ya. Tapi favorit mungkin gue Sony Ericsson sih. Sony Ericsson yang P900, P800 gitu. Ya, itu lo banget sih. Yang gue inget tuh Sunny itu. Begini kan lo. Yoi. Tapi gue sering gue nggak males pakai males pakai si stylusnya, gue pakai jempol juga sih kadang-kadang gitu. Jadi nah ini dia itu tadi kita ngomongin favorit. Paling berkesan berarti apa? Lu ada yang favorit paling berkesan tapi nggak favorit nggak? Gue enggak sih. Gue paling berkesan mungkin 6600 kalau gue. Nokia. Karena itu Nokia yang ada handphone yang gue punya yang ada kameranya. Pertama. Gitu. Iya. Masih VGA ya? Dan berwarna. Layarnya udah Dan bagus ya berwarna. Iya. buat nyimpan foto juga udah bagus kan. Betul. Walaupun ya burem kan. Tapi pada zaman itu kayaknya bagus gitu kan. Iya. Tercanggih di zamannya. Tercanggih di zamannya. Gue itu tadi si Sony itu yang ringtone-nya bisa polyphonic. Itu gue sampai belajar convert dari MIDI jadi WAV itu pakai handphone itu, men. Udah kayak berasa komposer gitu. Lo zaman itu lo yang namanya musisi kamar tidur lo udah ini ya. Produser kamar tidur lo udah duluan tuh. Wih. Produser kamar kos. Nah, itu ngomong-ngomong berkesan. Nah, satu lagi adalah we all know, tadi gue bilang kan ya, di tahun 2000 itu kita selalu punya cerita pasti gitu dengan handphone. Kita adalah generasi peralihan lah. Pokoknya dari zamannya awal tuh kayak biasa telepon, internet pun gitu kan, internet bisa Telkomnet install, terus tiba-tiba ada kabel masuk, handphone juga gitu dari seperti ngerasain GSM terus CDMA, dari GSM yang mahal banget sampai yang pulsanya tuh kayak lu nelpon berapa menit mahal banget gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman lo gitu dengan handphone lo itu gitu? Berapa banyak korban yang sudah kalian dapatkan gitu kan? Berapa banyak cerita yang sudah dihasilkan gitu. Biasanya Ari ini banyak korban. Kok kayaknya nggak banyak kayak gitu-gitu ya, apa ya? Lupa. Iya, tiba-tiba lupa. Tapi ya ngomong-ngomong Nokia tadi, itu tuh 6600 itu kan udah ada kamera ya. Tapi habis itu kok gue kayaknya pindah ke yang tanpa kamera. Gue nggak tahu itu kenapa sih. Kayaknya kalau zaman dulu
apa gue doang ya? Zaman dulu tuh kayaknya orang kalau mungkin kayak informasi juga ya dapat kan cuma dari majalah, internet mungkin masih terbatas ya. Jadi kayak kalau upgrade atau ganti itu nggak selalu ke yang lebih atas deh. Karena gue tuh kayak, gue nggak tahu kenapa ya, gue dari itu terus gue meninggalkan si 6600 ke yang ini tadi. Seingat gue ini tuh setelah gue pakai 6600. Jadi kayak ya udah gue nggak pakai kamera lagi. Nggak tahu kenapa. Anyway, tapi kalau ngomongin yang tadi, apa ya pengalaman gue? Kayaknya pengalaman gue sih sama yang ini nih. Tar dulu. Apa ri? Disortir dulu. Sama dia disortir dulu sih, curang begitu deh. Disortir dulu sih dia sih. Iya. Ini nyensornya di belakang aja, men. Jangan di tengah-tengah. Bingung ntar. Di pernah. Bentar, gue mau nanya deh. Itu handphone yang lo pegang itu kan sebenarnya nggak enak buat SMS kan? Saya ingat gue kan dia keypadnya rada keras gitu kan? Nggak enak. Iya. Iya kan? Kenapa Betul. jadi banyak pengalaman? Gue jadi bingung gitu. Pengalamannya apa ya? Jadi gini, adalah lagi main saya. Sebut nggak apa-apa kok. Enggak, zaman dulu kan security handphone itu nggak secanggih sekarang ya. Iya, jadi terus kan inbox SMS itu ya yang sayang-sayang kan, maksudnya disimpan-simpan gitu kan buat dibaca lagi gitu. Terus kebaca gitu sama yang tidak berkepentingan gitu. Jadi ya terus Jadi, kebaca aja itu berantakan. juga enggak. Jadi gue nggak sadar, bukan kayak lihat dong handphonenya terus dibayarin, enggak. Gue tuh lagi ketiduran di ruang tunggu sebuah tempat gitulah gitu. Terus dia orang ini mainin Snake gitu kan. Gitu. Terus udah gitu masuklah gitu. Ada gambar amplop gitu kan. Ada gambar amplop. Ya sudah gitu. Pas gua udah bangun lagi gitu, kok raut mukanya aneh gitu. Kenapa gitu. Berubah. Ya sudahlah. Terjadilah gitu. Ya sebetulnya salah paham doang sih, bukannya kenapa-napa. Gitu aja. Ya salahnya lu disimpan aja sih, men. Harusnya kan nggak usah Betul. disimpan. Salah tapi disimpan. tapi jujur deh, kita pasti nyimpen beberapa SMS walaupun belum nggak bisa semua tuh ya kan, berapa SMS gitu kan pasti kan yang Iya. yang akan baca lagi ntar simpen dulu ntar siapa tahu mau baca lagi gitu kan. Biasanya ucapan selamat Idul Fitri sih. Dari yang sebelum-sebelumnya nggak pernah SMS rutin. Kalau udah Idul Fitri, tahun baru, lo pasti memorinya full tuh. Karena orang broadcast kan. Terus tiba-tiba ada Iya. ada apa notifikasi kayak pesan masuk tapi lo nggak bisa buka lagi gitu karena masih penuh. Emang dari dulu emang sebenarnya harus hati-hati kalau yang berbahaya gitu bukan berbahaya sih, yang tidak harusnya dilihat orang banyak jangan dilihatin orang banyak sebenarnya gitu. Betul. Setuju. Tapi kalau dulu kecenderungan salah ngirim itu nggak bakal terjadi lah. Kalau sekarang kan kita mau ngirim WhatsApp kan bisa tiba-tiba salah ngirim kan. Kalau dulu kan susah tuh, cari dulu phone booknya gitu kan, terus kirim. Ya paling masalahnya dilihat aja gitu kan. Itu pun juga kalau sengaja. Bukannya dulu tuh kalau misalnya lu mau ngoprak gitu harus niat ya, karena nggak bisa pinjam dong handphone. Tapi dulu kan masa nggak ada sih, kecuali main game gue ngerasa nggak ada pinjam dong handphone lu mau lihat-lihat gitu, kayaknya enggak deh. Gue nggak pernah punya kayaknya sebelum layar tancap dah tuh, layar touchscreen gitu ya, kayaknya nggak ada gue pinjam dong handphone lu dong, paling main game Snack tadi gitu kan. Selain itu kayaknya enggak deh.
ya paling orang kayak gue yang kepo, lo baru ganti handphone, gue pinjem dong, gue pengen lihat gitu, pengen Pengen tahu. lihat di dalamnya kayak apa ya. Ya tapi Iya. ya, balik ke 2000 lagi ya. Kalau sekarang kan lu Android atau iOS, Apple, Samsung gitu-gitu kan lo bisa ngapain aja gitu kan di HP kan. Lo install di Play Store gitu kan atau App Store gitu. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Terus apa hiburan lo dengan handphone itu selain bikin ringtone ya? Itu tuh jadi barang yang lo harus bawa setiap hari nggak sih kalau pada zaman dulu? Iya sih kayaknya. Gue iya karena gue sesimpel supaya bisa ngubungin rumah sih kalau gue ya. Tapi kalau zamannya SMS tuh zaman ya sama SMS pasti sih. Kita tuh ngerasain dari SMS nggak bisa antar provider ya, sampai bisa gitu kan, sampai yang itu Yeah. itu juga tuh. Nah mungkin setelah bisa SMS antar provider itu baru oh gue harus bawa nih gitu, karena bisa menghubungi siapapun yang ada di phone book kita kan, atau siapapun yang pengen kita hubungin gitu, kayak punya nomornya. Dulu tuh ditunggu-tunggu ya kalau ada SMS ya. Tunggu. Hmm. Kalau sekarang kan gampang lah WhatsApp gitu ya, maksudnya itu. Kalau SMS tuh kayak yang bunyi SMS gitu aja, yang plung gitu ya, atau yang gimana gitu, udah itu udah. Iya. Tapi zaman dulu tuh kayaknya kita belum prepaid ya? Apa udah prepaid sih zaman kita 2000-an? Nah, gue tuh akhir-akhir kuliah doang pakai prepaid Matrix. Kayaknya Iya, gue juga. awal-awal mentah. Postpaid kebalik. Postpaid. Prepaid. Postpaid. Prepaid itu seinget gue waktu awal-awal handphone ada itu kan, kalau nggak salah harus isinya berapa? Belinya deng ya. Si apa namanya, perdana itu beli 500.000 kalau nggak salah, terus itunya berapa gitu, 100.000 atau berapa gitu kan. Betul. Dan itu lu kalau PDKT sama orang yang harus banget nelpon gitu tuh lu bener-bener harus niat sih, karena tagihannya bakal gila sih kan dulu. Kalau kayaknya kalau sampai sekarang juga deh, kalau nelpon antar provider kan juga Tapi mahal ya. nggak kayak dulu kan, maksudnya. Nah itu gue pengen tanya, lo adalah tipe orang kalau PDKT banyak nelpon, bela-bela nelpon, atau banyak ada SMS? Kalau gua sih lebih suka SMS gitu. Tapi ya kalau nelpon juga suka juga, cuma kan mahal. Nah, muncullah tuh kan sesama kartu as gitu. Ya kan? Lo beli kalau jadi makanya orang pasti gonta-ganti nomor tuh dulu. Ada kartu as, beli sepasang buat telepon-teleponan. Itu lebih murah tuh sama buat SMS. Kalau Excel tuh kartu jempol gitu. Terus CDMA masuk, CDMA juga lebih murah gitu. Gue memang pas nelponnya tuh pas CDMA sih. Waktu masih GSM tuh gue banyakan SMS doang, SMS. Bahkan SMS sampai lagi seru-serunya tengah-tengah, terus habis pulsa tuh sering gitu kan. Terus gue kan lu belum bisa pakai pulsa elektrik atau apa-apa kan. Jadi harus beli yang si kartu itu terus digosok gitu, terus itu Digosok. Tapi kalau dulu gue nyiasatinnya gini, gue beli kartu as gitu. Jadi kita sama-sama beli kartu as, tapi gue tetap simpen nomor gue yang biasa. Yang kartu as tuh gue taruh di dompet. Itu. Kalau tiba waktunya ganti ya. telepon gitu. Itu belum dual SIM dulu, masih harus ganti-gantian ya? Belum. Iya. Benar belum. Nah, Bimo nih kayaknya tadi perlu dikulik nih, Bimo nih. Kayaknya pengalamannya pada zamannya kayaknya. Gua nggak pakai handphone man, kalau gitu-gitu ke wartel gua. Iya juga, inget gua kan. Long distance ya. Lu long distance ya soalnya. Nggak, tapi ada, lo pernah pakai ini nggak sih? Jadi dari zaman dulu tuh ada satu vendor, dia cuma jualan pulsa buat lo SMS yang beda operator. Gue lupa namanya apa. Iya.
Kalau Jadi lu harus beri kredit gitu supaya lu bisa SMS ke beda operator pakai pulsa lu sendiri. iya sempet ada. Oh, gua nggak tahu Nah, sih. sampai akhirnya kan bisa sesama operator. Oh enggak, kalau gue gini, gue tidak menyuruh yang sana gitu. Begitu juga yang sana tidak menyuruh yang sini. Kita sama-sama, yaudahlah pilih yang beda, gitu kan. Oh, jalan Jadi tengah ya, tetap jalan tengah. dua-duanya maintain kartunya. Iya. Iya, tapi paling Di era itu lu udah pada pakai 2 handphone belum sih? gua Beda sempat, dua operator gitu. gua sempat, oh enggak, gua ya itu CDMA sama GSM itu, tapi gua nggak pernah gua pernah nggak GSM dua-duanya. GSM lu pernah gak? Kayaknya pernah deh. Karena ya, gua inget, entah kenapa gua sampai begitu ya, tapi gua inget kayaknya gua pernah bawa 3 handphone sekaligus deh, CDMA 1, GSM 2, gua nggak tahu kenapa gua beli gitu, tapi kayaknya Wow. sempet ngapain ya gue ya, pokoknya itulah, Kayaknya gue kalau semasa kuliah nggak pakai, gue cuma pakai 1 nomor deh. Dan itu tadi yang gue ganti doang. Tapi nggak pernah. Gue pas kerja baru, yaitu tuh si CDMA itu. Tapi nggak bertahan lama soalnya gue malas maintain nomor sana sini. Akhirnya angus-angus lagi. angus-angus lagi nomornya apa hubungannya. Iya, karena hubungannya hangus, nomornya hangus. Nomornya gitu kan. hangus. Iya. Jadi supaya memorinya auto distract sama nomornya. Bener. Yang ada gitu mulu tuh. Ya udah. Iya, tapi seingat gue sempat pakai 2, gue beli Nokia apa sih, CDMA gitu kan, bukan Asia ya, Nokia bukan ada CDMA dulu ya, gue seingat gue Nokia ada deh. Ada. CDMA, Nokia gua- CDMA. Asia, Hidayah apa Slack? Hidayah Asia dong. Hidayah Asia dong. Asia tidak ya. Asia tuh pada zamannya bener-bener. Itu Iya. SMS per karakter, Ya. ya kan? Oh, itu dulu tarifnya Jadi gitu ya per karakter ya? Iya. Cuma itu doang, cuma si Asia itu tuh yang ngeluarin. Mungkin si Fred juga ngeluarin ya zaman dulu, tapi Asia tuh yang jadi iklannya kan lagi ngobrol tapi pendek-pendek gitu kan. Karena per karakter, kayak disingkat-singkat jadi murah. Nah, iya. Nah, nelpon juga bukannya gitu ya, men? Ada yang kayak cuman ngomong berapa detik terus tutup gitu biar nggak kena pulsa. 10 sedetik ya, berapa detik? 2 Tiga detikan, detik ya? 3 detik. Tiga 3 detik kan. detikan. Telepon ya? Gitu. Itu gue mengalami itu kayaknya sebelum 2000-an sih justru. Karena gue kayaknya pengalaman itu tuh sama teman-teman sama teman-teman SMA gue, tapi gue lupa apa itu zaman gue SMA atau di kuliah tapi ngobrol sama teman SMA. Tapi abis itu kayaknya udah mungkin kayak Awal operator udah kuliah tahu sih kali ya. Iya. Teman kuliah yang ditiadakan akhirnya. nih anak-anak deh pada kampret semuanya, akhirnya itunya dibenerin deh sama operator, jadi nggak ada lagi ya. Iya. Dan itu sebenarnya merusak baterai handphone sih kayak gitu. Ibarat nyala hidupin mesin mobil kan lebih boros bensinnya. Iya. Udah gitu ngomongnya cepet lagi, terus kita nggak tahu ngomongnya apa kan. Kadang gitu ya. Di mana? Iya. Ada Pak? Gimana lo? Tadi ngomong apa Ngegas. lu? Ya, sama aja telepon juga lama-lama. Iya. Btw ngomongin balik ke PDKT tahun 2000-an, waktu zaman CDMA, inget nggak lu berapa lama, paling lama teleponan itu karena gue inget tuh waktu zaman CDMA itu sempet ada yang sampai waktu kayak gue mau ngambil makan, mau ke toilet nyalain aja udah gitu kan. Kayaknya gue paling lama kalau nggak salah 3 jaman deh. Anjing 3 jam. 3 jam. Itu udah yang kayak gini dulu ya, gue gini dulu ya gitu. Tapi tetap aja nyala gitu. Lu pada inget nggak berapa lama? Lu berapa lama Gue deh? sih CDMA nggak pernah sih.
Gila GSM dia mainnya Oh sadis iya, juga dia- deh Dia GSM. dari Mungkin dulu udah sultan makanya GSM. karena tidak GSM aja 3 jam dia. Tidak berbeda itu. Mungkin itu ya. Iya. tapi gue inget yang GSM Kalau sih. gue- Gue tuh bisa nelpon sejam. Kan kalau nggak salah tuh dulu tuh sejam mati deh. Atau berapa menit mati gitu. Untuk menandakan lo tuh udah Iya. udah segitu lama gitu kan. Terus telepon lagi, terus telepon Udah lagi. kebangetan ya. Udah kebangetan gitu. Terus operatornya udah bilang lo tuh udah kebangetan Nyet, udah bucin gitu kan. Iya. Udah. Sayangi kuping Anda gitu ya, matiin gitu. Itu tuh tagihan gue bisa postpaid lagi kan. Pulsa kan nggak habis kan. Wah itu gawat sih Iya. tagihannya. Pada zamannya mana mahal lagi. Iya Lu- bener. Kalau lu inget nggak Bim berapa Bim? Gua lupa sih antara 6 jam apa 8 jam gitu. Pokoknya antara itulah. Itu CDMA tuh. Gile. Jadi CDMA semua nih ya. CDMA semua karena waktu itu tidak ada budget buat kalau gue GSM karena kalau nggak salah waktu itu harga pulsa pun nggak semurah sekarang ya. Maksudnya karena sekarang kan 100.000 ya udah lu bayar 100.000 gitu. Dulu kan enggak kan? Dulu kan 100.000 lu harus bayar paling nggak 150 atau hampir 200 gitu kan kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Tapi lu postpaid sih jadi gue nggak tidak. Iya. Udah postpaid yang bayar bukan gue lagi. Nah, Iya. itu pantas lu bisa telepon Dia nggak relate jam makanya. sejam. Gue udah ini aja deh kalau udah tanggal close bill anjir didampret nih gue deh. Enggak. Wah, berarti belum gitu kan. Tiba-tiba ada aja gitu kan. Jangan lama-lama nelpon mulu segala macam ini. Ya udah berarti tagihan gede. Iya dulu mah PDKT mah ya karena peralihan juga ya kan belum ada kayak WhatsApp, belum ada kayak apa ya, handphone ya satu-satunya cara buat apalagi udah handheld udah bisa dibawa kemana-mana gitu kan, pasti itu salah satunya cara tuh buat biar lebih mendekatkan dan biar bisa lancar gitu kan melakukan serangan nah gitu tuh tadi. Jadi sekarang kalau misalnya gue minta lo untuk milih 3 handphone terfavorit lo selama tahun 2000-an itu. Entah itu yang paling lu memorable, entah itu banyak kenangannya, entah itu apa aja. Bim. Apa ya? Siapa dulu deh? Gue Kalau dulu gua, ya. Timo dulu deh. 3 handphone itu yang pertama tadi udah gue sebutin si Sony. CMD J70 itu. Terus yang kedua itu handphone yang terakhir gue pakai sebelum BlackBerry itu ada Sony Ericsson M600. Yang mana ya? Itu gak banyak orang pakai sih. Dia sebenarnya mirip kayak P900 gitu San. Cuman nggak ada kamera, dia ada stylus, ada keyboardnya. Nah itu favorit gue juga tuh, enak buat SMS gede kecil, pakai karakter gitu cepet tuh, pakai handphone itu. Terus yang terakhir itu ada Motorola E398. Itu handphone pertama yang speakernya dual speaker, stereo. Iya. Nah itu keren. Kalau ringtone gua bunyi, disangka ada yang nyalain ini, tape deck, saking stereonya suaranya. Itu sih tiga handphone itu sih. Lu apa Rik? Kalau gue 6600 ya, Nokia. Soalnya gak cuma handphone yang berkesan tapi momennya juga berkesan gitu.
Udah gitu ada kameranya kan, Ada kamera. warna gitu. Terus Sony W900 yang tadi tuh ceklek gitu kan. Yang bisa yang muter swivel. Yang swivel sama Nokia lagi 7110 gitu. Nah beda aja gitu. Beda sama kebanyakan pada saat itu orang pakai Nokia kan. Iya, Yang iya, ceklek-ceklek iya. lah pada saat itu tuh gue suka kalau bunyi ceklek-ceklek gitu. Iya. Kayaknya lu senengnya gitu ya, sliding, swivel, terus Iya, ada Ari itu nggak flipnya keluar. kecuali gitu-gitu kayaknya Ari ya. kecuali 6600 sama yang tadi itu yang si Nokia Yeah. bisa bagi dua itu Yeah. dia selalu ada ininya deh. Ada Iya. Oh, ada satu lagi. Yang Ini ngeselin gara-gara orang gue. tiap kali dia ngangkat telepon gitu. Gara-gara gue tuh ini. Oh mungkin kalau sekarang itu fidget spinner kali ya. Fidget-fidgetan. Yang suka cetek. Nah gue suka tuh cetek. Nah Bisa dan juga dimainin gitu zaman ya. itu kan, zaman itu kalau film-film Hollywood tuh handphonenya juga yang flip-flip semua kan. iya. Motorola, Star Trek gitu-gitu. Akhirnya gue beli nih satu lagi nih. Sony Ini zaman Ericsson gua juga kerja deh. nih. W508 iya. Akhir-akhir sebelum gue ke BlackBerry, Sony Ericsson terus gue. Ini juga begini juga kan. Gara-gara ini gue keracunan Hollywood. Iya. Soalnya orang-orang di Hollywood itu kalau habis berantem kan kayaknya enak gitu ya. Ah, sialan gitu tutup gitu. Iya. Ada nggak cuma Ceklek. nggak cuma gitu deh. Nggak cuma Betul. Ya mungkin itu sih, mungkin kalau misalnya gue juga kebanyakan Sony karena ada satu gerakan yang harus kita ini dulu kan. Kalau bahkan kayak PES 900 juga itu kan harus kalau mau buka layar lebarnya kan harus dibuka dulu gitu kan, gitu. Itu juga mungkin yang Ya. yang iya. Mungkin mereka berdua mengasosiasikan gue ya itu PES 900 P800 ya. Kalau handphone apa Aduh. yang paling lu inget dari Sani gitu, mungkin dua handphone itu ya. Karena nggak ada lagi yang pakai itu di kampus. Iya. Karena dulu nggak ada yang mampu beli itu sih selain Sani gitu. Padahal gue juga lungsuran gitu kan. Tapi lo inget gak sih kalau handphone premium pada saat itu tuh yang teman-teman kita pakai, kalau Sani kan yang tadi ya. Kalau dulu tuh ada Yeah. Nokia yang teman kita pakai tuh yang kecil yang keluar Ya, 8.800. Yang kayak Silver. Virtu ya, 8.800 sih. kayak Virtu ya. Kayak Virtu. Iya. Iya. Itu kan handphone ini banget tuh ya, handphone gila. Orang ada Julukan gitu ya ya. kalau zaman sekarang sih. Iya. Yang selalu nyeplak di ininya kan. Iya, memang itu- Chrome gitu kan kalau nggak salah. Itu cuma satu orang malah kayaknya di seluruh jurusan kita bahkan bukan seluruh angkatan. Ya doang. tadi orang yang diceritain Bimo itu tadi udah itu kayak mau Komunikator. Beda Terus satu lagi. apa? Satu lagi, ada lagi kan? Yang dari kasta kayak mereka itu kan ada Oh, dua ada orang dua, sebenarnya. iya. Oh, iya. 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 itu saingan Ada ya? dua. Itu bukan. Yang satu ini, yang satu pengen jangan jadi Jangan. buka aib jurusan Nah, enggak mau. ini harus diedit nih. Ini harus disensor nih. Enggak mau jadi buka aib jurusan enggak mau. Gitu. Komunikator gue inget tuh akhir-akhir itu dia akhir-akhir yang gue lihat dia komunikator terus deh. Iya. Kalau komunikator ganti dia ganti. Iya. Kalau nggak salah sampai 3 generasi komunikator tuh dia ganti-ganti Iya. komunikator terus dia. Ya makanya dia seperti sekarang. Yang mana? Yang mana gitu. Sukses maksudnya. Karena komunikator tuh handphone orang sukses. Kalau di film-film Hong Kong tuh centengnya tuh bawa komunikator tuh tunjuk-tunjuk. Nih bawa sana. hajar dia gitu kan. Bawa komunikator. Ini kebetulan gue baru Wih, ada Wih. nih barangnya. Ini baru Itu baru nemu beli? di Itu Chrome Letsi tuh. Bokap. Jadi nggak, ini ganti casing si Bokap. Bokap tuh saking senangnya sama handphone ini, itu casingnya sampai diganti karena yang lama udah baret-baret parah gitu.
udah baret-baret parah. Oh. Iya tuh itu. Gue nggak sempet, gue nggak tahu, gue juga nggak suka kali ya, mungkin gue nggak sempet nyobain tuh si komunikator. By the way ya, si handphone pada zaman kita kuliah kan sebetulnya internet udah ada ya. Nah, Udah. handphone itu kan bisa GPRS kan? Iya. Kita pakai nggak sih? Enggak. Browsing? Ya. Enggak ya? Kita pakai Browsing apa coba? kita pakai GPRS kayaknya baru Zaman itu zamannya Black Blackberry GPRS masih berat juga sih kayaknya. dan Belum ya? website juga belum secanggih sekarang yang bisa Ya, itu kan, cuma kayak mobile website masih jarang juga sih dulu. Jadi kalau apa-apa kita masih ke komputer lah ya, komputer. ke lab gitu kan kalau di Nah, kampus. makanya lab sering rame kan gara-gara pengen internetan kan. Jadi di Iya. handphone juga belum bisa gitu. Handphone itu pada saat itu adalah ya fitrahnya handphone gitu ya, buat nelpon dan buat SMS. Iya, itu sebenarnya Telepon sama sepure-purenya gitu, semurni-murninya handphone ya awal-awal itu. Makanya tadi gue bilang kan apa namanya, kita zaman peralihan dari yang telepon kabel terus apa namanya ke handphone gitu kan. Dia sempat pakai handphone buat nelpon doang, sempat pakai telepon buat SMS doang gitu kan. Sampai sekarang handphone buat ngapa-ngapain gitu. Itu dia tuh jadinya tuh. Handphone atau gadget yang paling berkesan selama tahun 2000 gitu. Jadi kalau misalnya lo punya pengalaman apapun dengan handphone lo di tahun 2000-an, terutama yang seumuran sama kita, om-om milenial yang nyerempet-nyerempet udah sebentar lagi nyerempet-nyerempet kepala 4 gitu ya. Boleh taruh tuh di komen-komen bawah tuh, apa handphone pertama lo, apa handphone paling berkesan gitu kan. Nanti kalau misalnya kita ngobrol di kolom komen deh kalau gitu abis ini gitu. Nah, nanti episode kedua kita ngomongin apa, Bim? Mana Bimo? Wah, Bimo udah ngantuk. Oh, Bimo udah ngantuk. Bimo udah ngantuk. Om milenial jam 10:30 udah ngantuk. Di episode kedua. Om banget ya. Hai, Bim. Gimana Bimo? Bim. Bimo nge-lag di pose yang benar. Halo, sorry, kelek. Udah masuk lagi belum? Mana bentar, belum. Mana, Bim? Udah. Dah. Mana? Ya, udah ya. Suara lo sih aman. Ini lo enggak. Bukan enggak sih. Agak patah-patah. Agak patah-patah. Tapi sekarang udah aman. Aman. Nah, Oke, di next episode-nya ya. Next episode-nya kita bakal bahas kayaknya ke musik player di era 2000-an. Nah, ini juga kayaknya rajanya Sani nih yang sering gonta-ganti. bahasannya sangat Ari banget nih, karena Ari ini anaknya dari dulu musik banget ini. Jadi ya. Nayamul. 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 Udah lama gue kan denger kata itu, Nayamul. Iya. Nayamul. Ya lumayan lah, kita lumayan bereksplorasi, karena Bimo juga dulu senang banget sama MP3 player. Gue beberapa waktu dulu juga sempet nyobain sebelum MP3 player, ada kayak mini disc dan lain-lain. Nah, kita nanti episode 2 kita akan ngobrolin tentang musik-musik player di
tahun 2000-an awal. Nah itu. Selamat, terima kasih sekali lagi yang sudah nonton episode perdana dari podcast Om Milenial ini. Semoga terhibur. Kalau ada yang nonton, semoga punya cerita juga buat yang seumuran sama kita tahun 2000-an awal terutama. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Om Milenial. Bye bye. Bye bye.